Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Yakinlah Bapak Ibu, kita saat ini benar-benar telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Untuk itu jangan sampai kita lupa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan menjelang iqamah dikumandangkan, kami kembali ingin mengajak kita semua untuk melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 153. Sebelumnya sudah kita sampaikan Al-Baqarah 152, di mana di Al-Baqarah 152 Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum waskuruli wala ta'fur." Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Itu Al-Baqarah 152. Dan sekarang kita sampaikan Al-Baqarah 153, di mana Allah menyeru, memanggil kepada manusia istimewa, yaitu orang-orang yang beriman. InsyaAllah kami dan kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, luar biasa Allah turunkan Al-Quran kepada kita untuk petunjuk dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu di 152, Allah perintah kita berzikir, Allah perintah kita untuk bersyukur. Disyukur ini perintah Allah. Maka ketika kita bersyukur, kita telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian Bapak Ibu, ayat-ayat sebelumnya mengatakan kepada kita, berbicara tentang bentuk-bentuk perubahan-perubahan kiblat, identitas iman dan ketaatan. Maka hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan yang singkat ini Bapak Ibu, yang pertama, Allah memanggil dengan panggilan iman, bukan sekedar wahai manusia. Ini isyarat bahwa perintah yang akan Allah sampaikan tidak semua manusia mampu untuk melaksanakannya. Yang mampu hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka siapa yang beriman, maka perhatikanlah apa yang akan dikatakan oleh Allah. Petunjuk apa yang akan disebut oleh Allah, maka orang beriman siap siaga, siap menerima, siap menunggu instruksi apa yang akan Allah instruksikan. Yang Allah instruksikan di Al-Baqarah 153 ini kepada orang beriman, ista'inu, mohon pertolongan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, mukmin tidak diajari sombong, merasa cukup dengan dirinya. Hidup ini harus dijalani dengan memohon bantuan kepada Allah. Ista'inu, di mana saja Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita butuh pertolongan Allah. Di kantor misalnya, ketika target berat dan tekanan begitu tinggi, jangan hanya mengandalkan strategi kerja. Awal hari kita dengan doa, niat yang benar, dan salat yang benar-benar di awal waktu berjamaah dan di masjid. Karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Kemudian bisabri, dengan kesabaran. Allah perintahkan kita memohon pertolongan. Kemudian Allah perintahkan kita dengan kesabaran. Maka pelajarannya Bapak Ibu, sabar bukan pasif. Sabar adalah kemampuan menahan diri agar tetap benar dalam segala keadaan. Saat taat kita sabar, saat menjauhi maksiat kita sabar, dan saat tertimpa musibah kita pun sabar. 3 sabar ini hanya bisa dilakoni oleh orang-orang yang beriman. Maka rasakan ketika kita tidak sabar sholat, tidak sabar menghadapi maksiat, dan tidak sabar menghadapi musibah, maka saat itu kita tidak lagi beriman. Karena dipanggil di sini orang beriman, dia untuk sabar dan sholat. Yang berikutnya sholat Bapak Ibu, sholat adalah tempat cas rohani kita. Ketika subuh tadi menjelang zuhur ini kita beraktivitas dengan segala macam problema kehidupan, maka ketika kita berwudu, kita sholat, sesungguhnya kita sedang mencas. Saat pikiran kita buntu Bapak Ibu, hati kita sesak dan jalan terasa sempit, maka salat bukan beban tambahan, justru pintu pertolongan. Contoh nyata bisa kita lihat, seorang ibu yang lelah mengurus anak, mengurus rumah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami, masalah pisan, masalah bertua, lalu mengambil wudu, salat 2 rakaat dengan hati yang hadir. Setelah itu Bapak Ibu rasakan dan dipastikan beban pasti belum hilang, tapi hatinya menjadi lebih tenang, menjadi lebih lapang. Ketika hati tenang, ketika hati lapang, beban yang berat akan menjadi ringan, dan Allah pasti akan berikan ilham kepada kita apa yang seharusnya kita kerjakan. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, ayat ini tidak mengatakan dengan sabar saja atau dengan sholat saja. Dua-duanya harus berjalan bersama. Sabar menguatkan langkah dan salat menguatkan hati. Ista'inu bisabri wassalat. Contohnya bisa kita lihat Bapak Ibu, sekali lagi dalam rumah tangga ketika ekonomi menurun, suami istri perlu 2 hal ini: sabar mengatur hidup sederhana dan salat meminta kekuasaan dari Allah. Inilah senjata suami istri mampu bertahan dalam persoalan rumah tangga apapun, persoalan ekonomi, perubahan anak dan menantu. Maka caranya sabar dan sholat. Tidak akan bisa berlaku sabar kalau tidak diiringi dengan sholat, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian Allah mengatakan di sini Bapak Ibu kalimat yang luar biasa, innallaha, sesungguhnya Allah. Maka kalimat ini Bapak Ibu memberi penegasan bahwa janji pertolongan Allah bukan asumsi motivator, tetapi berita pasti dari Allah. Maka jangan pernah ragu ini Bapak Ibu. Saat difitnah di lingkungan masyarakat, jangan buru-buru balas dengan cara kasar, karena kita tahu apapun yang berlaku pasti dengan izin Allah. Innallaha, Allah tahu, Allah lihat, Allah yang nanti membuka kebenaran. Ketika kita berupaya membela diri seperti ini tidak bisa. Sudah sampai di situ kira kita pulangkan kepada Allah. Allah tidak akan salah catat. Semua orang mengatakan kita jahat Bapak Ibu, orang yang mengatakan kita jahat, itu apa kita takutkan? Dia bukan pemilik neraka. Yang kita takutkan kalau Allah mengatakan kita jahat, baru kita takut, karena Allah pemilik surga dan neraka. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 153 ini, kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan pertolongan, penjagaan, bimbingan dan penguatan. Masabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka Bapak Ibu, tidak ada masalah lagi kalau Allah sudah beserta kita. Pedagang yang dagangannya sepi, tapi tetap sabar, tetap menjual dengan halal, tetap ramah, tidak menipu, maka dia sebenarnya sudah menanti pertolongan Allah. Pertolongan Allah dekat dengan orang yang sabar. Maka sabar merupakan senjata yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Al-Baqarah 153 selalu kita ingat, sabar dan sholat kekuatan jiwa kita menghadapi apa saja. Mudah-mudahan kami dan kita semua
bisa hidup dengan sabar dan